Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Bupati Tanah Datar, Rektor Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, beserta seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, hadirin serta undangan sekalian. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa mengikuti acara pembukaan konferensi ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Saya menyambut baik diselenggarakannya konferensi ini yang membahas tema penting dan aktual terkait moderasi at-tawassut atau al-wasati dalam penetapan hukum syar'i. Tema ini sangat kontekstual dan sangat dibutuhkan oleh umat Islam, terutama para ulama dan cendekiawan Muslim, untuk merumuskan hukum syar'i yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pada setiap saat. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua terkait dengan pengaturan alam semesta yang disebut sebagai nizam takwini atau juga disebut dengan sunnatullah, dan tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia dan alam semesta yang disebut sebagai nizam tasyri'i. Bedanya untuk nizam takwini, manusia harus patuh dan tidak ada pilihan lain, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Tapi dalam nizam tasyri'i, manusia boleh memilih untuk melaksanakannya dengan konsekuensi yang akan diterima oleh masing-masing manusia. Namun pelanggaran yang dilakukan terhadap kedua tata aturan itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan baik fisik maupun non-fisik. Landasan pemahaman terhadap nizam takwini adalah melalui penelitian empiris. Sedangkan landasan untuk memahami nizam tasyri'i didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad. Dasar dari kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, saya tinggalkan dua hal untuk kamu, jadikan pegangan, dan kalau kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnatu Rasulillah. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnat Rasulillah. Sedangkan untuk landasan ijtihad adalah hadis Rasulullah ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, dan beliau bertanya kepada Mu'adz, bila kamu ditanya tentang suatu dengan apa kamu jawab? Mu'adz menjawab dengan kitabullah. Kalau kamu tidak menemukannya di dalam kitabullah atau dalam Al-Quran, dengan apa kamu jawab? Mu'adz menjawab dengan sunnatul Rasulillah, itu dengan hadis Rasulullah. Dan bila kamu tidak menemukan juga di sunnatul Rasulullah, dengan apa kamu menjawab? Mu'adz menjawab, saya berijtihad. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, landasan memahami syariah adalah melalui nafs, baik Al-Quran maupun hadis, dan melalui ijtihad. Bahkan Imam Al-Haramain mengatakan,
kebanyakan hukum syariah itu berasal dari ijtihad, bukan dari nas. Fa inna mu'zama syariah sadara minal ijtihad. Alasannya adalah seperti diungkapkan oleh para ulama, li'anna an-nususa mahdudah walakinna al-hawadith wan nawazil ghairu mahdudah. Atau li'anna an-nususa tatanaha walakinna al-hawadith wan nawazil la tatanaha. Nas itu terbatas jumlahnya, baik nas Al-Quran maupun hadis, sedangkan permasalahan dan persoalan-persoalan yang terjadi tidak terbatas dan terus berkembang dari masa ke masa. Nas itu sendiri juga ada dua, ada nas yang qat'i atau bersifat tetap atau given, dan ada juga yang dhanni atau yang bersifat interpretable atau multitafsir, tergantung pada konteks yang tepat pada saat penafsirannya dilakukan. Sehingga memerlukan kajian yang mendalam untuk memahami secara lebih tepat sesuai dengan konteksnya, yang berarti juga perlu ijtihad. Pada saat ini para ulama sepakat bahwa ijtihad yang dilakukan lebih tepat melalui ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, bukan ijtihad fardi atau ijtihad personal. Karena pekerjaan ijtihad itu memerlukan pemahaman yang multidimensi yang jarang dimiliki oleh seseorang, dan lebih baik lagi kalau itu melalui lembaga yang memiliki otoritas. Selama ini sudah banyak ijtihad yang telah dihasilkan oleh para ulama yang tertuang dalam Al-Kutubul Mu'tabarah, kitab-kitab yang mu'tabar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ijtihad masih sangat diperlukan karena banyak masalah-masalah baru atau al-masail jadidah dan masalah-masalah yang terbarukan atau al-masail mustajaddah, karena dianggap sudah tidak relevan lagi sesuai dengan konteks atau karena ada ilat baru yang muncul sesuai dengan kaidah. Apabila ada ilat maka hukum muncul, bila ilatnya tidak ada atau hilang maka hukumnya pun hilang. Idza wujidatil illah wujidal hukmu, idza udimatul illah udimal hukmu. Dan semuanya ini adalah memerlukan ijtihad dari para ulama. Seperti saya katakan tadi, ijtihad itu hanya berlaku pada apabila tidak ada nas yang qat'i. Baik terjadi ketika ada kekosongan hukum, atau mungkin hanya ada nas, tapi nasnya dhanni. Oleh karena itu hasil ijtihad, walaupun itu menghasilkan maslahat, menurut sementara pihak, itu tidak boleh bertentangan dengan nas qat'i. Karena ketika ada nas qat'i, maka nas qat'i itulah maslahat yang sesungguhnya atau maslahat hakikiyah. Sedangkan maslahat hasil ijtihad yang bertentangan dengan nas qat'i adalah maslahat yang bersifat dugaan, maslahat mauhumah. Oleh karena itu ada ungkapan yang berbunyi, bila ada nas, di sana ada maslahat. Sebaliknya, bila ada hasil ijtihad tentang suatu kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nas, maka dianggap sebagai syariah sesuai dengan ungkapan idza wujidan nas fatammal maslahah wa idza wujidan maslahah idza wujidatil maslahah wa lam tu'aridin nas fatamma syar'ullah. Ijtihad yang menghasilkan suatu yang maslahat, baik karena kekosongan hukum atau ada nas tapi sifatnya dhanni, maka sangat mungkin untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan konteks yang ada. Karena syariat itu harus layak
dan membawa kemaslahatan di segala waktu dan di segala tempat seperti dua anggapan, yaitu bahwa syariat itu harus salihun likulli zamanin wa makan. Dengan demikian maka sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan dengan melakukan telaah ulang terhadap hasil ijtihad yang lama sesuai dengan kaidah taghayyurul hukmi bi taghayyuril azmina wal amkina wal awaid. Artinya cara berpikir dalam memahami syariah ada yang bahwa perubahan hukum itu terjadi karena perubahan masa, perubahan tempat, dan juga perubahan kebiasaan. Cara berpikir dalam memahami syariah ada yang memahaminya secara sangat tekstual, baik yang menyangkut teknas maupun memahami tek-tek hasil ijtihad itu sendiri. Cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir statis dan konservatif yang menurut Imamul Qarafi merupakan cara berpikir statis pada teks. Menurut beliau, statis pada teks saja selamanya adalah merupakan kesesatan dalam agama dan merupakan kebodohan atau ketidakfahaman dengan apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Al-jumud 'ala al-manqulat abadan dhalalun fid din wa jahlun bi maqasid ulama al-madin. Al-jumud 'ala al-manqulat abadan dhalalun fid din wa jahlun bi maqasid ulama al-muslimin was salafil madin. Sebaliknya ada juga yang berpikir sangat liberal, sehingga semua teks bahkan yang nas qat'i sekalipun diberi penafsiran yang berlebihan tanpa batas, bila hududin dan tanpa patokan, bila dhawabit, semata-mata karena ingin mencari kemudahan. Islam memang agama yang memberikan kemudahan, taisir, tapi bukan tanpa batas. Bukan kemudahan yang berlebihan, al-mubalaghah fit taisir. Mencari kemudahan secara berlebihan itu juga tidak diperbolehkan oleh para ulama, karena hal demikian itu semata-mata mencari rukhsah, mencari kemudahan, tatabbu'ur rukhas. Mencari kemudahan yang dibolehkan adalah kemudahan karena adanya kesulitan. Sesuai dengan kaidah, kesulitan membawa kepada kemudahan. Al-masyaqqa tajlibu taisir, dan dilakukan sesuai dengan pedoman yang diberangkat secara manhaji atau taisirul manhaji. Cara berpikir yang benar dan tepat adalah cara berpikir yang moderat, tawassuti atau wasati, dalam arti tidak tekstual dan tidak juga liberal. Sesuai dengan apa yang saya kemukakan di atas, yaitu melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang belum diijtihadi sebelumnya atau sudah diijtihadi tapi sudah tidak relevan lagi karena ilatnya berubah, atau juga nas dhanni yang penafsirannya pada masa yang lalu tapi konteksnya sudah berubah, dengan tetap berpegang pada manhaj cara berpikir yang sahih ala manhajin sahihin. Cara berpikir itulah yang selama ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI yang menjadi dasar untuk mengeluarkan fatwa-fatwanya. Sebagai contoh, dalam konteks keuangan syariah yang menyangkut pasar modal, yang sumber permodalannya tidak semuanya sesuai syariah, tapi di dalamnya ada yang ribawi, ada yang berpendapat bahwa seluruhnya dinyatakan haram karena terjadinya pencampuran antara yang syar'i dan ribawi, antara yang halal dan yang haram, dengan menggunakan kaidah
Kalau ada suatu yang halal dan haram bercampur, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Idza ijtama'al halal wal haram, ghullibal haram. Oleh karena itu pendapat ini mengatakan bahwa seluruh sumber permodalan menjadi haram semua. Sebaliknya ada juga yang menganggap bahwa seluruhnya menjadi halal. Dengan alasan karena sulit menghindari hal tersebut. Ta'assurul ihtiraz dalam sistem ekonomi yang ada pada saat ini. Sehingga seluruh modal campuran dianggap sebagai halal semuanya dengan berpegang pada prinsip umumul balwa. Ini bahaya ini sudah menimpa kemana-mana. Ya, sehingga sulit menjaga daripada kemungkinan tidak terkena atau tidak masuk ke wilayah itu. DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, tidak berpegang pada kedua pendapat tersebut, baik yang mengharamkan semua atau menghalalkan semua, melainkan memisahkan antara yang halal dan yang haram dengan menggunakan pendekatan tafriqul halal anil haram, yang berarti modal yang halal tetap halal, al halalu baqin ala halalihi, dan hasilnya pun menjadi halal. Sementara modal yang haram tetap pada haram, al haramu baqin ala haramihi, dan hasilnya menjadi haram juga. Itu pun dengan syarat sepanjang modal yang halal lebih besar dari yang haram dengan persentase tertentu. Kenapa tidak dihalalkan semua atau diharamkan semua? Karena antara modal yang halal dan haram bisa dipisahkan, bisa ditafriq. Berbeda kalau itu menyangkut makanan. Jika terjadi pada makanan, karena percampurannya tidak mungkin dipisahkan. Sehingga yaitu sudah menjadi satu, sudah ikhtilat antara yang halal dan yang haram itu, sehingga dihukumkan menjadi haram semua. Begitu juga dalam hal vaksin, baik vaksin meningitis dulu maupun vaksin COVID-19, MUI menghalalkan vaksin yang tidak mengandung unsur yang haram, baik melalui percampuran, ikhtilat, maupun karena memanfaatkan unsur yang haram sebagai media atau intifa', ataupun karena unsur yang haram itu sudah berubah bentuk, mengalami istihalah, kecuali yang ada pada penjelasan perubahan itu menjadi suci melalui nas. Ya. Illa idza warada nas bitaharatihi, seperti kulit bangkai yang disama atau khamar yang menjadi cuka. Dan kecuali dalam keadaan darurat, karena ada kaidah yang mengatakan kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dengan penjelasan di atas, saya meyakini bahwa berbagai masalah baru yang belum ditemukan hukumnya bisa dijawab dengan menggunakan perangkat metodologi yang telah dirumuskan para ulama terdahulu, dengan menggunakan perangkat metodologi tersebut dapat dihindarkan rumusan hukum Islam, perumusan hukum Islam yang cenderung liberal tanpa mengindahkan perangkat metodologi, dan di sisi lain juga dapat memecahkan kebukuan karena adanya kecenderungan tekstualis yang jumud dalam memahami hukum Islam, atau al-jumud 'alal manqulat, penggunaan perangkat metodologi dalam menjawab permasalahan hukum yang baru muncul tersebut
juga diyakini lebih otentik sebagaimana diajarkan atau sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan atau dengan istilah menurut cara ma ana alaihi wa ashabi, ya, dengan cara apa yang saya lakukan dan juga para sahabat lakukan. Dan menurut saya di rada itulah moderasi Islam seharusnya diletakkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan, keumatan dan kebangsaan, metodologi dan cara berpikir moderat sebagai yang saya jelaskan di atas dapat dijadikan pedoman khususnya oleh para cendekiawan Muslim dan para pemuka agama Islam. Melalui cara berpikir seperti itu, selain permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, juga kemungkinan terjadinya konflik atau perpecahan dapat dihindari. Sebagai akhir sambutan ini, saya mengajak para akademisi dan cendekiawan untuk bisa mengambil prakarsa lebih besar guna mencari solusi terbaik dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara dengan solusi keagamaan, makharij diniyah, yang nantinya diharapkan menjadi solusi kenegaraan, kebangsaan, atau menjadi makharij wataniyah, makharij ummatiyah, keumatan, solusi keumatan melalui pendekatan yang moderat, tawassuti atau wasati. Dan saya juga mendorong para akademisi dan cendekiawan untuk mengambil prakarsa-prakarsa lebih besar dalam mensosialisasikan pentingnya disiplin penerapan kesehatan, mematuhi PPKM, dan mengikuti vaksinasi COVID-19, karena menurut para ulama menjaga diri dari bahaya wabah hukumnya wajib. Kanal ihtiraz anil wabah wajiban. Dan juga agar pandemi COVID-19 ini dapat dikendalikan sehingga dampak sosial ekonominya segera teratasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai setiap ikhtiar atau upaya yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.